syukur kita berjumpa dalam walafiat, dan pada malam ini kita teruskan pelajaran irfan atau tasawuf kita. Pada pertemuan yang lalu kita pindah ke pembahasan buku Imam Khomeini karena berkenaan dengan hijab-hijab. Dan salah satu ibadah yang teramat sangat penting peranannya di dalam mengangkat hijab-hijab itu adalah sholat. Betulan juga sholat yang diajarkan oleh Imam Khomeini juga adalah berkaitan dengan hijab-hijab. Itulah sebabnya maka kita pindah dulu ke sholat yang dibahas oleh Imam Khomeini. Jadi ini adalah semacam adab salat, tetapi adab bukan dalam pengertian lahiriah seperti yang biasa kita sudah kenal semuanya, tapi lebih kepada adab-adab batiniah. Dan menurut pengantar buku ini adalah buku pertama yang ditulis yang berkaitan dengan ini. Jadi buku tentang salat sudah banyak ditulis, tapi lebih banyak berbicara tentang tata cara, perdebatan tentang apakah kita harus membaca ini, membaca itu, apakah kita harus kunut atau tidak kunut, misalnya, itu adalah perdebatan seperti itu. Dan itu sudah banyak sekali. Tapi yang berbicara tentang adab salat, adab batin itu hampir tidak ada, bahkan pengantar dalam bahasa Arab mengatakan ini adalah buku pertama yang dibahas dalam bidang tersebut. Oleh sebab itu, mari kita masuk ke screen untuk melanjutkan pelajaran kita yang lalu. Jadi yang lalu kita sudah sampai di sini, tanggal 11 November. Kita ulangi lagi bagi baru yang bergabung bahwa ini adalah buku ini yang kita bahas. Ya. Ini dia gambarnya. Jadi halaman depannya ini, ya, judulnya adalah Mi'raj Rohani, tuntunan salat ahli ma'rifat. Tuntunan salat ahli ma'rifat, ya, lebih kepada adab batinnya nanti salat. Jadi karena Mi'raj Rohani judulnya karena memang salat itu disebut dengan Mi'raj Rohani. Salat itu Mi'rajul Mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Kemudian ini juga judul lainnya Hakikat dan Riasa Salat. Mi'raj Rohani, tuntunan salat ahli ma'rifat. Imam Khomeini. Dan ini adalah bab yang akan dibahas. Ya. Ada sekitar 12 bab. Ya. Pada bagian 1 dan bagian kedua ada juga. Dan ada juga bagian ketiga. Jadi ada 3 bagian. Ya. Kemudian ini adalah pengantar penulis, kita sudah baca juga. Ini pengantarnya Imam Khomeini. Ini adalah dari Imam Khomeini sendiri. Ya. Dan kita sudah bahas juga ini. Kita terakhir membahas ini, pengantar penerjemah bahasa Arab. Jadi ini diterjemahkan, jadi aslinya dalam bahasa Persia, bahasa Parsi, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh penerjemah ini, lalu kemudian memberikan kata pengantarnya, dan kata pengantarnya ini yang kita juga bahas, karena menarik sekaligus memperkenalkan kita kepada buku ini walaupun hanya sekilas saja. Ya. Jadi kita singkatkan, ini kita sudah baca pada pertemuan yang lalu, tapi tidak apa-apa kita ringkaskan kembali, kita review kembali. Jadi dikatakan dalam buku ini, Bismillahirrahmanirrahim, dalam menjalankan segenap ibadah dan kewajiban akhlak, manusia bisa sampai kepada kesempurnaan yang ditetapkan untuknya. Jadi intinya adalah sampai kepada kesempurnaan, serta mendapatkan bagian dari kelezatan rohani dan maknawi di dunia dan di akhirat. Ada berapa kriterianya? Yang pertama ini. Pertama adalah selagi berupa tawanan akhlak yang keji, akhlak yang buruk maksudnya. Jadi selagi kita manusia ini masih menjadi tawanan akhlak yang buruk, tingkah laku yang buruk, maka semua daya maknawi dan rohani manusia masih akan tetap berada dalam keadaan potensial. Jadi belum berubah menjadi aktual. Jadi masih dalam keadaan potensial dan tidak akan berpindah pada keadaan aktual, karena semua potensi bawaan manusia itu adalah baik. Jadi kalau kita misalnya berakhlak buruk, asumsinya itu pasti bukan dari potensi bawaan kita dari Tuhan.
Maka dikatakan selama itu masih kita tertawan oleh akhlak yang buruk, tingkah laku yang buruk, maka selama itu juga kita masih dalam keadaan potensial. Jadi daya maknawi dan rohani manusia masih berada dalam keadaan yang potensial. Istilahnya itu masih terkurung, ya masih terkurung seperti biji-bijian belum tumbuh, ya, belum tumbuh, masih berada di dalam tempatnya. Tapi kalau sudah disimpan di tanah, baru kemudian tumbuh, itu potensial. Baru aktual maksudnya. Jadi dalam keadaan aktual dan tidak akan berpindah pada keadaan aktual. Ya. Kemudian yang kedua, Allah Maha Menciptakan dan Maha Agung, tidak memiliki tujuan pribadi atau tujuan subjektif dalam menciptakan alam semesta ini, termasuk diri kita manusia. Jadi harus kita camkan bahwa Tuhan itu Maha Sempurna. Yang namanya sempurna tidak punya tujuan lain dalam melakukan perbuatannya. Karena tujuan yang kita jadikan dalam perbuatan kita itu sebetulnya dalam rangka menyempurnakan diri kita. Contohnya misalnya kita bekerja untuk cari duit, ya karena memang kita punya kekurangan dalam uang misalnya. Jadi untuk menyempurnakan. Kita bekerja untuk mencari pertemanan, ya karena memang kita kekurangan teman. Begitulah seterusnya. Jadi setiap yang kita jadikan tujuan dalam perbuatan kita itu adalah menunjukkan kelemahan kita atau kekurangan kita, dan untuk mencapai kesempurnaan. Nah, Tuhan karena sudah Maha Sempurna tidak mungkin memiliki tujuan seperti itu. Jadi Tuhan tidak mungkin memiliki tujuan pribadi apapun dalam menciptakan alam ini. Jadi Tuhan tidak punya maksud-maksud. Jadi kalau kita menyembahnya tidak menambah Tuhan, kalau kita mengingkarinya tidak mengurangi Tuhan. Seperti itu. Jadi Tuhan tidak punya kepentingan. Jadi seluruh aspek ajaran yang Tuhan atau Allah berikan kepada kita itu adalah semata-mata untuk kita, bukan untuk dirinya. Kemudian yang ketiga nih, untuk bisa sampai pada kesempurnaan ini, Bapak sekalian, ini kita ringkas karena kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu. Yang ketiga, untuk bisa sampai kepada kesempurnaan ini, maka didirikanlah peranata-peranata, aturan-aturan, tata cara, dan ditetapkanlah ajaran-ajaran oleh sejumlah orang yang berwenang mendidik umat manusia, seperti para nabi dan sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi untuk sampai pada kesempurnaan tadi, datanglah ajaran, datanglah risalah dari Tuhan. Isinya apa? Isinya adalah peranata, isinya adalah tata cara, isinya adalah hal-hal yang harus dan tidak harus, yang boleh dan tidak boleh kita lakukan. Apa yang wajib dan apa yang tidak boleh kita lakukan, apa yang halal dan apa yang haram, itu yang disampaikan. Untuk mencapai derajat itu adalah asal usul atau sebab kenapa kita diberikan risalah atau keajaran. Kemudian itu sampai di situ terakhir kemarin ya. Jadi terakhir kemarin adalah kita baca dulu di sini karena ini terakhir di sini. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh kalangan Ahlus Sunnah dan Syiah, jadi dua-duanya ada di Sunni ataupun di Syiah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada seorang hamba yang mendekatkan dirinya kepada aku dengan sesuatu yang lebih kucintai daripada apa yang kuwajibkan padanya. Jadi tidak seorang hamba yang mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih kucintai daripada apa yang kuwajibkan padanya. Salat misalnya. Dan salat adalah puncak dari kewajiban-kewajiban itu. Dan dia bertakarrub. Jadi tadi di sini dikatakan mendekatkan diri. Dan di sini juga sebenarnya takarrub mendekatkan diri juga. Ya. Padaku dengan ibadah nafilah sunnah, sehingga aku mencintainya. Apabila aku mencintainya, maka aku adalah pendengarannya yang dengannya ia mendengar. Dan aku adalah pandangannya yang dengannya ia memandang. Dan aku adalah lisannya yang dengannya dia bertutur kata. Dan aku adalah tangannya yang dengannya ia bekerja atau mengambil sesuatu. Nah, jadi itu adalah hadis yang sangat terkenal ya. Imam Ghazali juga sering mengangkat hadis ini. Karena terkait dengan tasawuf biasanya. Inilah nanti yang kemudian di dalam Al-Quran disebut Maharamaita isramaita walakin Allah rama. Jadi Allah mengatakan
bukan kamu yang melempar Muhammad pada saat engkau melempar, tapi aku yang melempar. Ini hadis qudsi nih. Hadis ini sebetulnya sejalan dengan ayat itu. Ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama. Ya. Disebabkan kedekatan yang amat sangat dengan Allah lah, maka seorang hamba akan bisa sampai kepada suatu batas di mana zat yang maha besar, yang maha benar, al-haq akan menjadi pendengarannya, pandangannya, dan lisannya. Jadi semuanya adalah dia. Makanya jemaah sekalian berbahagia, ini yang sudah dengan ayat-ayat Allah yang kita bahas, kalau tidak salah kemarin. Ya. Ayat-ayat Allah, ayatullah, karena menjadi pendengarannya, penglihatannya. Dia melihat, dia mendengar, dan dia bertutur kata. Ini juga yang disebut dalam beberapa kali dalam Al-Quran, yang mengatakan bahwa lahum qulubun yafqahuna biha, walahum ayunun yubsiruna biha, walahum azanun yasmauna biha. Mereka punya kalbu, dan dengan kalbu itu dia gunakan untuk memikirkan, untuk memahami. Dia punya mata, dan matanya digunakan untuk melihat. Melihat apa? Kebesaran Allah. Begitulah seterusnya. Dia punya kuping, yang kupingnya digunakan. Tapi sebaliknya, bagi orang durhaka punya pikiran tapi tidak digunakan untuk memahami tanda-tanda kekuasaan Allah. Punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Punya kuping tapi tidak digunakan untuk mendengar. Nah, seperti itu. Sekarang kita masuk pada nomor 4, karena tadi kan sudah 3. Dari segenap ibadah, salat yang merupakan bagian dari kewajiban Islam yang besar. Jadi ingat, salat ini adalah merupakan kewajiban Islam yang paling besar. Disebut dengan Aimaduddin atau Amududdin. Ini disebut dengan tiangnya agama. Ini adalah tiangnya agama. Jadi salat ini adalah Aimaduddin. Imat itu adalah tiang. Ya, jadi dia adalah imatnya agama. Ya. Imaduddin. Ya. Jadi dia adalah imatnya agama. Ini adalah salat. Imat ini adalah tiang, ad-din adalah agama. Di dalam hadis dikatakan as-salatu imaduddin wa man aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu adalah imatnya agama, yaitu tiangnya agama. Siapa yang menegakkannya, sungguh dia menegakkan agama. Dan siapa yang meninggalkannya, tarakaha, meninggalkan, maka hadamadin, dia meruntuhkan agama. Jadi begitulah pentingnya salatnya. Di tempat lain dikatakan as-salatu miftahul khair. Salat itu adalah pintu segala kebaikan. Ada juga mengatakan as-salatu miftahul jannah. Salat itu adalah pembuka sorga, dan seterusnya. Jadi dari segenap ibadah, salat ya, yang merupakan bagian dari kewajiban Islam yang besar, menduduki posisi tertinggi di dalam susunan institusi pendidikan Islam. Maksud institusi di sini dalam ajaran Islam. Jadi dalam ajaran Islam, terutama berkaitan dengan Islam sebagai sebuah dakwah, ajaran, maka salat itu menduduki posisi tertinggi. Boleh dikata seluruh ajaran agama itu tersimpul dalam salat, semuanya. Contohnya misalnya salat itu tidak boleh makan dan minum, itu adalah puasa. Salat itu menghadap ke kiblat, itu adalah haji. Salat itu misalnya harus baca Al-Fatihah dan surah, itu namanya Al-Quran. Jadi semuanya ada di dalamnya. Jadi salat semuanya ada. Tapi dalam salat boleh orang, kalau dalam keadaan terpaksa, boleh orang melakukan mengeluarkan zakatnya seperti yang ada dalam surat Al-Maidah ayat 55 itu. Jadi artinya apa? Salat juga adalah tempat bertumpunya zakat atau infak. Jadi salat ini adalah merupakan apa namanya tuh? Intisari, atau dikatakan sebagai tempat semua yang lain itu bertengger ataukah berpegang. Ya, kalau Bapak Ibu sekalian mengenal bangunan-bangunan bertingkat, itu kan pasti ada balok-baloknya, ada bimnya, ada balok, ada macam-macam. Itu semuanya baloknya menentukan kuatnya bangunan. Dan supaya balok itu kuat harus bertumpu atau semuanya bergerak menuju kepada
satu kekuatan yang besar. Kekuatan terbesar dalam bangunan bertingkat itu adalah pada liftnya. Jadi lift itu di luarnya itu adalah beton-beton bertulang yang tebal. Semua nanti balok-balok harus bergerak ke sana, terpikul olehnya supaya bangunan itu menjadi kuat. Nah, begitulah juga sholat. Sholat ini adalah ibarat lift. Kebetulan lagi sholat dan lift itu maknanya mirip. Sholat itu kan mi'raj. As-salatu mi'rajul mu'minin. Lift juga adalah mi'raj, naik ke atas juga. Sholat itu adalah alat untuk mengangkat kita ke atas. Ya, seperti itu. Jadi dari segenap ibadah, sholat yang merupakan bagian dari kewajiban Islam yang besar, menduduki posisi tertinggi di dalam susunan institusi pendidikan Islam. Pensyariatan ibadah yang agung ini sesungguhnya bertujuan untuk menciptakan hubungan antara seorang hamba dengan Tuhan yang maha benar, Tuhan yang al-haq itu, Tuhan yang maha tinggi, ya, yang al-a'la, serta mengokohkan sendi-sendi kehambaannya. Jadi ibadah sholat adalah tujuannya menciptakan hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Ya. Jadi makanya sholat itu artinya hubungan sebetulnya. Sholat itu hubungan. Sama kalau kita membangun hubungan silaturahmi, sholat juga silaturahim. Kita misalnya membangun hubungan dengan Nabi, selawat namanya. Jadi sama, selawat, sholat, silah itu asal katanya sama. Ibadah sholat bisa memberikan sejenis kekuatan kepada pelakunya. Jadi sholat itu harusnya bisa memberikan sejenis kekuatan kepada pelakunya untuk melawan dan bertahan dalam menghadapi berbagai macam panggilan-panggilan dosa, berbagai dosa. Ia bagaikan sebuah benteng yang kokoh, sebagaimana diisyaratkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-salah. Ya, itu dalam surat Al-Baqarah 45. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Jadi sabar dan salat. Isti'analah kepada Allah dengan sabar dan salat. Kita sudah terangkan waktu membahas Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, bahwa kenapa disebut salat dan sabar di situ, karena bisa dikatakan sabar itu adalah batinnya salat, sedangkan salat adalah merupakan zahirnya sabar. Ya, seperti itu. Jadi kalau ada orang sabar, ya pasti zahirianya salat, melakukan salat. Makanya tidak bisa dikatakan sabar dalam pengertian Al-Quran kalau dia tidak beriman, karena zahirnya sabar adalah salat dan batinnya salat adalah sabar. Jadi bisa dikatakan bahwa orang yang salat dan dibatini atau batinnya adalah sabar, itulah yang disebut dengan ibadah pertolongan, yang disebut dengan isti'anah. Dan itu adalah perkara yang paling berat. Maksudnya perkara yang paling berat, sangat berbobot, sangat berkualitas, kualitinya besar. Sehingga dikatakan, wa innaha lakabiratun. Sungguhnya salat yang berbatinkan sabar itu adalah lakabiratun, benar-benar powerful. Kata kabira di situ kita artikan saja powerful, sangat powerful, sangat bertenaga, ya, sangat besar. Illa alal khashin, kecuali artinya berat dilakukan kecuali bagi orang yang khusyuk. Ya. Jadi salat itu adalah teramat sangat berat dilakukan oleh orang seperti itu karena berbobot, kecuali kalau disertai dengan kehusyuan. Illa alal khashin. Kita sering mendengar pertanyaan. Untuk apakah ibadah dan mengapa ia disyariatkan? Jadi pertanyaan ini paling sering dilakukan oleh orang-orang di luar Islam atau ke orang yang tidak beragama, atau mungkin Islam tapi masih kurang paham tentang Islam. Jadi sering bertanya, untuk apa sih kita disuruh beribadah oleh Tuhan? Apalagi dengan mengutip surat yang mengatakan, ayat yang mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiada aku ciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka beribadah kepadaku. Kata mereka lah Tuhan yang menciptakan kita, bukan permintaan kita. Setelah itu kita disuruh beribadah kepadanya, kan begitu. Jadi disangkanya bahwa Tuhan punya tujuan, yaitu dalam ibadah itu Tuhan seakan-akan punya tujuan. Seakan-akan Tuhan menjadi Tuhan apabila diibadahi, dan Tuhan tidak menjadi Tuhan kalau tidak diibadahi, seakan-akan begitu. Nah, jadi kita kembali lagi, pertanyaan yang paling sering
ungkapkan adalah apakah ibadah dan mengapa ia disyariatkan. Apa ibadah itu dan kenapa ia disyariatkan. Apakah Allah memerlukan ibadah kita sehingga dia ingin disembah seperti itu? Apakah Allah memerlukan? Apakah Allah itu butuh dengan ibadah kita? Ya, sehingga Tuhan tidak menjadi Tuhan kalau tidak disembah, kurang lebih begitu. Penanya tersebut menduga bahwa Allah menyimpan suatu tujuan pribadi. Tadi di atas pada poin keberapa, ketiga kalau tidak salah, bahwa Tuhan itu tidak punya tujuan. Jadi sudah terjawab di atas. Jadi Allah itu tidak punya tujuan untuk kepentingannya ketika mewajibkan setiap hamba untuk menyembahnya. Ya, jadi ini perlu kita garis bawahi. Ya. Bahwa Tuhan itu tidak punya tujuan. Ya. Jadi Tuhan itu tidak punya tujuan pribadi ketika mewajibkan setiap hamba untuk menyembahnya. Ya, jadi kita coret di sini, ya tidak. Jadi kita kata tidak sih, tidak punya tujuan. Karena ini kan mereka menduga bahwa Tuhan punya tujuan. Nah, Tuhan tidak punya tujuan pribadi. Jadi Allah tidak punya tujuan pribadi atau tujuan untuk dirinya ketika mewajibkan setiap hamba untuk menyembahnya. Dan ibadah yang kita lakukan semata-mata demi memenuhi tujuan tersebut. Jadi seakan-akan ibadah kita lakukan ya untuk tujuan Tuhan tersebut, padahal bukan. Dugaan seperti ini adalah suatu kesalahan yang sangat besar. Ingat, dugaan seperti ini adalah kesalahan sangat besar. Di dugaan seperti ini adalah suatu kesalahan yang sangat besar. Pada dasarnya tujuan ibadah bukan untuk memenuhi hajat dan keperluan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hubungannya dengan Allah. Kepatuhan kita kepadanya tidak menambah apapun manfaat baginya. Sebagaimana ketidakpatuhan kita juga tidak akan merugikannya sedikit pun juga. Tidak merugikan Tuhan. Imam Ali alaihissalam berkata dalam mukaddimah khutbahnya kepada Hammam. Jadi Imam Ali berkata dalam mukaddimah khutbahnya kepada sahabat bernama Hammam, sesungguhnya Allah SWT menciptakan makhluk dalam keadaan dia maha kaya. Jadi ketika Allah menciptakan makhluk ini, dia sudah maha kaya. Tidak butuh apa-apa lagi. Dan tidak perlu kepada kepatuhan mereka. Tidak perlu kepada kepatuhan kita sebagai hambanya. Dia tidak rugi. Ya, dia tidak rugi. Ya. Akibat ketidakpatuhan mereka. Dia tidak rugi. Maksudnya Tuhan tidak rugi kalau kita tidak patuh kepadanya. Manusia tidak patuh kepada Tuhan. Ya. Karena kepatuhan orang yang mematuhinya tidak mendatangkan manfaat baginya. Jadi kepatuhan orang yang mematuhinya tidak mendatangkan manfaat baginya. Dan pelanggaran orang yang melanggar perintahnya pun tidak akan merugikan dirinya. Jadi kepatuhan kita kepada Allah tidak memberikan efek apa-apa bagi Tuhan. Begitu ya sebaliknya, pelanggaran kita kepadanya tidak mengurangi apapun dari dirinya. Kitalah yang fakir. Maka untuk menutupi kefakiran kita, kita beribadah kepadanya. Kita patuh kepadanya. Makanya kepatuhan kita itulah mendatangkan kekayaan bagi kita. Dalam doa Kumail itu dikatakan, ya manismuhu dawa, wa zikruhu syifa, wa ta'atuhu ghina. Jadi wa ta'atuhu ghina. Ya manismuhu dawa. Wahai Tuhan yang namanya saja sudah merupakan obat. Wa dzikruhu syifa. Menyebut namanya sudah merupakan penyembuh. Wa ta'atuhu ghina. Dan taat kepadanya adalah kekayaan. Jadi kita justru butuh kekayaan dengan taat kepadanya. Kita ini fakir kepadanya. Jadi wa ta'atuhu ghina. Taat kepadanya adalah kekayaan. Jadi inilah jemaah sekalian. Makanya Tuhan sama sekali tidak rugi kalau kita tidak patuh, dan Tuhan tidak bertambah apapun pada dirinya kalau kita patuh kepadanya, karena kepatuhan dan ketidakpatuhan murni semuanya kembali kepada diri-diri kita masing-masing.
Di dalam Al-Quran dikatakan in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kalian berbuat baik, kebaikan itu kembali kepada dirimu sendiri, bukan kepada Tuhan. Wa in asatum, dan kalau kalian berbuat buruk, falaha. Keburukan itu juga kembali kepada dirimu sendiri. Jadi bukan kepada Tuhan. Adapun tujuan suatu ibadah adalah mendidik. Jadi tujuan suatu ibadah adalah mendidik. Jadi tujuannya ibadah mendidik, mengedukasi, dan membersihkan roh serta jiwa. Membersihkan rohani kita, jiwa kita. Jadi tujuan ibadah itu bukan untuk Allah, tapi untuk kita. Untuk apa? Untuk Allah mendidik kita, untuk kita dididik. Jadi kalau mau menjadi well educatednya Tuhan, ya rajinlah sholat, ya, beribadah. Jadi ini adalah untuk mendidik kita, ya, membersihkan kita punya roh serta jiwa. Ya. Jadi tujuan suatu ibadah adalah mendidik kita, mengedukasi kita, membersihkan rohani kita, kemudian juga menyucikan jiwa kita. Tazkiyatun nafs. Ibadah dimaksudkan untuk menumbuhkan potensi. Jadi ibadah tujuannya bukan kepada Tuhan, kepada kita. Untuk apa? Dengan beribadah, maka tumbuh suburlah potensi yang Allah simpan pada diri kita, dalam rohani kita. Ketika Allah meniupkan roh, wa nafakhtu fihi min ruhi, di dalam roh itu bukanlah barang kosong. Roh itu adalah sangat luar biasa. Karena roh itu dikatakan bersandar kepada Tuhan. Wa nafakhtu fihi min ruhi, ruhku, dan kutiupkan kepadanya ruhku, ya, ruh Tuhan. Nah, ketika roh itu masuk dalam diri kita, dia masih dalam bentuk potensi. Dan kita harus mengaktualkannya di alam dunia ini. Jadi alam dunia ini adalah tempat dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk mengaktualkan potensi-potensi bawaan rohani tersebut. Jadi ibadah dimaksudkan untuk menumbuhkan potensi yang tertanam dalam roh melalui penyembahan dan ta'abud. Ya. Jadi tujuannya adalah untuk menumbuhkan potensi-potensi. Jadi tujuannya adalah untuk menumbuhkan potensi yang tertanam dalam roh melalui penyembahan dan ta'abud, yaitu penghambaan. Mengangkat kekelaman batin, maksudnya mengangkat dosa-dosa yang ada dalam batin, kelam, gelapnya batin. Jadi kalau bahasa kitanya menyingkap tirai, ya, menyingkap penutup, ya, baik zulmani ataupun nurani, baik yang sifatnya kegelapan ataupun yang sifatnya cahaya. Karena bisa tirai-tirai itu bisa menyebabkan kita tidak menyaksikan langsung kepada keindahannya. Mengangkat kekelaman batin dari lembaran kalbu. Ya, jadi mengangkat, maksudnya lembaran, kita bahas sebelumnya bahwa kata Imam Ali, di hati kita ini bisa ada 70.000 lapisan penutup, ya, hijab. Jadi hijab ini bisa sampai 70.000 lapis. Setiap lapis itu tipis tapi bisa membuat batin kita menjadi kelam. Jadi mengangkat kekelaman batin dari lembaran kalbu dan menyinarinya dengan sinar-sinar malakuti. Ya, menyinarinya dengan sinar-sinar malakuti. Alam gaib yang non fisik, serta menyiapkan roh untuk menerima rangkaian tajalli ilahi. Jadi menyiapkan roh kita untuk menerima rangkaian tajalli ilahi. Ya, tajalli ilahi itu adalah ketika Tuhan bermanifestasi di dalam jiwa kita dan pancaran nur kerinduan kepada yang maha hak. Ya, jadi kalau dia sudah hadir di sana, tajalli maksudnya, maka otomatis kita akan menerima cahaya kerinduan kepada dia. Jadi cahaya itu bersifat magnetis. Jadi cahaya ilahi yang dipancarkan ke dalam jiwa kita, ketika jiwa kita menerimanya, maka kemudian itu memiliki daya magnetis, menarik kita kepada sumbernya. Ya, daya tarik cahaya ini kepada kita terhadap sumber cahaya, itulah yang disebut dengan kerinduan. Jadi kata kerinduan itu sebetulnya adalah daya tarik yang muncul dari sana. Ya, ini adalah kerinduan kepada yang maha al-haq.
Nah, jadi ini yang keempat Mas sekalian. Jadi ini yang keempat yang kita bicarakan. Ya, ini berkenaan dengan salat. Jadi salat ini adalah puncak daripada ibadah, dan ibadah adalah murni untuk atau dalam rangka penyempurnaan jiwa kita, agar jiwa kita siap menjadi mazhar ataukah menjadi lokus tajalli daripada Allah Subhanahu wa taala. Tajalli lahi. Dan ketika jiwa kita terbuka hijab-hijabnya dan dia menerima cahaya ilahi, maka sekaligus cahaya itu menarik kita kembali kepadanya. Daya tarik cahaya itu kembali kepada sumbernya, itulah disebut dengan kerinduan. Ya. Itulah disebut dengan kerinduan. Sekarang nomor 5. Ya. Banyak orang salat. Ya. Jadi tadi di atas ini nomor 4 ya. Ini kita kasih warna. Nomor 4. Ya. Ini sekarang nomor 5. Banyak orang yang salat, namun mereka tidak tahu mengapa mereka perlu melakukan salat. Jadi banyak orang salat, dia tidak tahu kenapa dia harus salat. Dia hanya tahu bahwa salat itu wajib bagi orang Islam. Sampai di situ saja. Jadi banyak orang di antara kita bertanya kenapa salat? Ya karena itu kan kewajiban, rukun Islam. Biasanya jawabannya rukun Islam. Ya. Jadi banyak orang salat, namun mereka tidak tahu mengapa mereka perlu melakukan salat. Apa yang didapatkannya dari salat? Ya. Dan apa yang dilakukan dan diberikan salat pada roh dan jiwa. Apa perannya salat terhadap roh dan jiwa, dan apa yang diberikan salat pada rohani kita dan jiwa kita. Rohani itu adalah ruh juga, maksudnya jiwa di sini adalah nafs kita. Ya. Dengan kata lain, karena mereka tidak tahu mengapa mereka salat, akhirnya mereka lalai dari tujuan utama salat. Nah, jadi inilah. Karena mereka tidak tahu, makanya butuh pengetahuan. Makanya disinilah tadi sore kita katakan pentingnya belajar. Karena kita tidak tahu semuanya kalau kita tidak belajar. Jadi karena mereka tidak tahu, karena mereka tidak tahu mengapa mereka salat, akhirnya mereka lalai dari tujuan utama salat. Ya. Karena mereka tidak tahu mengapa mereka harus salat, ya akhirnya mereka lalai dari tujuan utama salat tersebut. Sehingga salat itu hanyalah seperti sebuah kewajiban biasa saja, ya. Yang gelisahnya itu bukan karena kita ada sesuatu, ada kerinduan kepada Tuhan, tapi gelisahnya itu karena kewajiban belum tertunaikan. Kan biasa kalau kita waktu salat masuk dan kita belum salat agak gelisah. Kenapa? Karena kita belum salat. Nah, artinya apa? Kita merasa terutang karena ini masih ada kewajiban yang belum kita tunaikan. Sampai sebatas itu saja. Ya. Tentu saja itu baik, tapi bukan itu tujuan utama salat. Ya. Tujuan utama salat lebih daripada itu. Jadi, akhirnya kalau mereka tidak tahu daripada tujuan daripada salat, akhirnya kemudian mereka lalai. Dan untuk mengetahui tujuan utama salat ini, sama tadi, iqra, bacalah. Ya. Kalau kita tidak mau belajar, tidak membaca, ya tidak bisa mengungkapkan tujuan daripada salat. Jadi, karena mereka tidak tahu mengapa mereka salat, akhirnya mereka lalai dari tujuan utama salat. Akibatnya, mereka tidak mendapatkan manfaat apapun darinya. Ini, bayangkan juga sekalian. Kita sudah salat bertahun-tahun, ya, tapi tidak mendapatkan apa-apa daripada salat kita. Sama dengan salat puasa juga. Kata Nabi, banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Kam min shaimin laisa lahu min siyamin illa al-ju'i wal atash. Betapa banyak orang yang salat tapi tidak mendapatkan apa-apa dari salatnya, kata Nabi, kecuali hanya dapat lapar dan haus belaka saja. Begitu juga ini. Ya, mereka lalai daripada salat, daripada tujuan salat, akhirnya mereka tidak mendapatkan apa-apapun, tidak mendapatkan apa-apa dari salatnya. Ya. Jadi akhirnya kemudian jadi kewajiban biasa saja. Inilah yang menerangkan kenapa kita lihat ada orang yang salat tapi juga ya seperti belum bisa memenuhi janjinya, misalnya salat tetapi masih di luaran dalam kehidupannya masih kotor, jorok. Salat misalnya tetapi belum bisa berpikir rasional, masih bersifat emosional. Padahal salat itu adalah merasionalisasi emosionalitas kita.
Ya, kalau kita emosional, dirasionalisasi dengan salat, karena dengan salat itu meredam emosi, sehingga kemudian kita masuk ke kedalaman hati kita yang paling dalam, yaitu fitrah. Jadi akibatnya mereka tidak mendapatkan manfaat apapun daripadanya, dari salatnya. Ibadah yang agung ini bisa jadi sama sekali tidak membekas dalam jiwa. Jadi sayang sekali Pak sekalian. Kalau ibadah yang luar biasa ini tidak mendapatkan, tidak bisa sama sekali membekas dalam jiwa. Ya. Jadi akhirnya kita lihat tidak ada bedanya sholat dengan tidak sholat. Ya, ini sering kita saksikan di masyarakat kita. Tidak ada bedanya sholat dengan sholat. Orang tidak sholat terkadang lebih bisa menahan untuk tidak berkata-kata yang buruk. Tapi orang yang sholat terkadang berkata-kata yang buruk. Ya. Orang yang tidak sholat biasanya tepat waktu. Orang yang rajin sholat justru tidak pernah tepat waktu. Nah ini kan menjadi memprihatinkan. Padahal sudah ditentukan dalam Al-Quran bahwa sholat itu untuk mengatur, mengajari kita untuk tepat waktu. Ya, sholat itu kanat alal mu'minnya kitabah mauquta. Sholat itu bagi orang mukmin adalah untuk menentukan, untuk mengatur waktunya. Karena sholat itu sudah tertentu waktunya. Ya. Lil mu'min mauquta. Mauquta itu artinya sudah waktunya sudah ada. Ya, waktu salat yang paling penting itu kan pas masuk waktu salat, di awal waktu itu. Di awal waktu itulah utamanya salat itu. Ya, seperti itu. Nah, kita jarang sekali melakukan itu dengan baik. Rata-rata kita mengenteng-entengkan salat kita. Ya. Sebabnya kemudian salat tidak salat, tetapi juga masih percaya juga hal-hal yang justru ditentang dalam salat. Misalnya salat kita mengatakan Allahu Akbar, Allah yang besar. Jadi di luar salat kita masih membesarkan yang lain. Ada yang membesarkan jin, ada yang membesarkan macam-macam, sehingga kemudian ya tidak tercapai tujuan salatnya, itu Allahu Akbar. Ini disebut dengan salatnya tidak membekas dalam jiwa. Jadi kita ulangi, ibadah yang agung ini bisa jadi sama sekali tidak membekas dalam jiwa mereka, atau mungkin membekas sedemikian kecil. Artinya kalau itu berbekas sedemikian kecil atau kecil sekali sehingga sama sekali tidak terasa, tidak memberikan efek maksudnya. Ini mungkin ada pengaruhnya tapi tidak memberikan efek. Ya. Paling tidak pengaruhnya ialah rajin bersuci misalnya, karena selalu harus wudhu. Tidak boleh dia wudhu kalau tidak menghilangkan najis-najis dalam dirinya. Nah gitu. Jadi membekas demikian kecil sehingga sama sekali tidak terasa atau tidak berefek. Ya. Bagus Jumia cakap ni. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengistilahkan hal itu dengan kata-kata dia mematuk-matuk. Ini kata Rasul. Dia mematuk-matuk bagaikan burung gagak yang mematuk. Ya. Kalau di kita di Asia Tenggara menyebutnya bagaikan ayam. Ya. Dia salatnya hanya bagaikan ayam yang mematuk-matuk biji-biji jagung. Itu. Kan ayam itu kalau dikasih jagung dia akan mematuk-matuk, atau dikasih makanan dia matuk-matuk. Ya, jadi dia matuk-matuk bagaikan burung. Ya, yang namanya ayam dia matuk-matuk. Dia nggak tahu tujuannya. Ya, dia hanya tahu bahwa situ ada makanan. Makanan itu mengenyangkan dirinya, maka dia patok. Tapi apa tujuannya matuk dia tidak tahu. Ya, seperti itulah juga. Banyak di antara kita, kata pengantar buku ini, yang salatnya hanyalah bagaikan burung gagak yang mematuk-matuk. Ya. Itu perumpamaan ini dari Rasul. Kalau berdasarkan ini, Rasul mengistilahkan hal itu dengan kata-kata. Mereka memulai sholat dengan lalai. Jadi dari awal sudah lalai, mereka mulai sholat dengan lalai. Dengan mengakhirinya dengan lalai pula. Jadi kan sangat miris ini Pak Bus sekalian. Ya. Jadi mereka mulai sholat dengan lalai dan mengakhirinya dengan lalai pula. Mereka mulai sholat dengan lalai dan mengakhirinya dengan lalai pula. Tidak diragukan lagi bahwa salat seperti ini tidak akan dapat menyinari kalbu. Jadi tidak bisa diragukan lagi bahwa salat seperti ini tidak akan dapat menyinari kalbu atau memperkotor. Jadi ingat, kalau salat seperti ini ya tidak akan dapat menyinari kalbu atau memperkotor. Jadi tidak menyinari kalbu artinya kalbunya tidak bisa berpikir dengan bening. Karena fungsi kalbu itu kan yakilu nabiha. Ya. Kemudian sedangkan roh itu adalah memberikan semangat spirit kepada kehidupan kita. Spirit rohani maksudnya, spirit ilahiyah. Jadi
tidak bisa menyinari kalbu dan tidak memperkuat roh. Inilah yang terjadi kapan? Apabila kita tidak memperhatikan makna-makna daripada salat kita. Kita lalai daripada salat. Itulah mengapa kita lihat diri kita yang melakukan salat bertahun-tahun. Jadi ada orang salat bertahun-tahun. Namun salat tersebut tidak mencegah diri kita dari perbuatan yang keji dan mungkar. Jadi sementara Al-Quran yang tegas mengatakan bahwa salat akan dapat mencegah keduanya, bahkan kita tidak mampu mencegah diri kita dari melakukan pelanggaran itu sekalipun. Jadi artinya apa? Kita salat tetapi tidak bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji dan mungkar. Bahkan kata pengantar buku ini, bahkan kita tidak mampu mencegah diri kita dari melakukan pelanggaran yang paling kecil sedikit pun. Contohnya misalnya waktu. Tadi pelanggaran waktu. Ya. Di kita jemaah sekalian berbahagia kalau kita ada acara-acara pengajian atau apalah. Ya, kita undang orang jam 10 atau ke jam 9.30. Begitu waktunya masuk, bahasanya apa panitianya? Kita tunggu dulu Bu ya, sampai agak banyak lah. Itu jawabannya tidak benar. Kenapa? Karena dia mengundang orang jam 9. Tidak mengundang orang sampai banyak orang. Seandainya undangannya acara kita mulai kalau banyak orang itu baru benar. Tapi undangannya jam 9.30 ya harus jam 9.30. Tapi sayang jemaah sekalian, ini terjadi di tengah-tengah orang yang justru rajin sholat. Makanya kita justru sarut kepada negara-negara yang tidak beriman tetapi tepat waktu semuanya. Janganlah pergi ke Jepang misalnya, janganlah pergi ke negara-negara maju itu seperti Singapura. Itu jauh lebih tepat waktu mereka daripada kita di Islam. Ya. Ini urusan agama, undangannya jam 8.30, dimulainya 9.30. Ya, seperti itu. Undangannya jam 10, dimulainya 10.30 atau 11. Dengan alasan baru 3 orang, baru 4 orang. Ya. Kalau kita undang-undangnya 10, mau banyak orang, mau sedikit orang, harus dimulai. Karena kita mengundang berdasarkan jam, bukan berdasarkan jumlah peserta. Seperti itu jemaah sekalian. Nah ini yang masih keteteran kita. Jadi ini maka dikatakan di sini, ya, karena kita lalai daripada sholat kita. Ingat Bapak sekalian, jangan sampai berpikir saya mengatakan ini saya hanya bacakan Pak Buya. Jangan sampai, kan saya hanya bacakan. Karena sering sekali itu ada di luar sana menceritakan itu Rusli Malik begini. Kalau saya nggak pernah, ini dari Al-Quran ini, dari buku ini kita bacakan, bukan saya. Ya, begitu. Sering kita dengarkan, wah repot kalau Ustaz Rusli Malik terlalu rasional, selalu menggunakan akal. Lah, ini kan bukan kata saya, itu Al-Quran yang saya angkat. Jadi jemaah sekalian berbahagia itu kita harus hindari memframing kata-kata seperti itu tadi, memframing namanya. Jadi sementara Al-Quran dengan tegas mengatakan bahwa salat harusnya dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, ini keji dan mungkarnya. Jadi salat itu harusnya bisa perbuatan keji dan mungkar nih. Ya. Jadi tetapi karena kita lalai, bahkan kita tidak mampu mencegah diri kita dari melakukan pelanggaran yang kecil sekalipun. Ini yang ingat, yang kecil sekalipun. Tadi masalah waktu, walaupun sebetulnya masalah waktu bukan kecil, sudah masalah besar. Karena menyangkut masalah pengorbanan orang lain. Orang sudah tepat waktu, kita harusnya menghormati, memuliakan. Tapi justru kita hukum dia, suruh menunggu dia. Kita justru mengapresiasi orang yang terlambat. Kita tunggu dulu yang terlambat. Nah ini kan berarti mengapresiasi orang salah dan menghukum orang yang benar. Ini sederhana, tetapi ini sangat prinsip sebetulnya jemaah sekalian. Nah, jadi oleh sebab itulah, marilah kita coba menegaskan kembali. Karena Al-Quran mengatakan, Inna sholata kanat alal mu'mina kitaban mauquta. Salat itu bagi orang mukmin waktunya sudah tertentu. Nah, untuk apa? Untuk mengedukasi kita. Mengedukasi kita supaya kita semuanya tertata dengan baik. Inilah jemaah sekalian terbaik. Jadi harusnya salat itu mengingatkan kita seperti itu. Ya. Ini kita bisa lihat ini ayatnya juga sekalian dalam Al-Quran ya, kalau mau lihat ayatnya. Ya. Ini kita lihat sini. Ini surat 29. Al-Ankabut. Ini surat Al-Ankabut 45. Utlu ma'uhiya ilaika minal kitabi. Bacakanlah, telahkanlah apa yang diwahyukan kepada Muhammad. Jadi lagi-lagi yang diperintahkan kepada Nabi, wahyu. Perhatikannya mas sekalian. Jadi ini perintah Tuhan kepada Nabi, ini wahai Muhammad, wahai Nabi, utlu bacakanlah, telahkanlah, ma'uhi apa yang diwahyukan kepadamu. Minal kitab, dari kitab suci. Jadi yang disampaikan Nabi selalu Al-Quran. Ingat.
Selalu yang diajarkan Nabi Al-Quran berdasarkan ayat ini. Kalau tidak berarti Nabi melanggar ayat ini. Ya. Utlu, wahai Muhammad, bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu dari kitab suci. Wa aqimis shalah, baru dirikan salat. Ya, aqimis shalah. Jadi kita lihat pelajaran kitab suci dulu, baru aqimis shalah, baru kemudian innas sholata. Ini innas sholata, sungguhnya salat itu tanha, mencegah anil fasyai wal munkar, dari perbuatan keji dan munkar. Jadi salat itu adalah tanha anil fasyai wal munkar. Seyogianya seharusnya mencegah manusia dari perbuatan tanha, mencegah ini tanha mencegah dari perbuatan al fasya wal munkar, perbuatan keji, perbuatan buruk, perbuatan amoral, dan perbuatan munkar. Ya. Wala dzikrullahi akbar, dan mengingat Allah itu adalah perkara yang besar tadi. Wala dzikrullahi akbar, perkara mengingat Allah. Salat itu adalah, dari mana kita tahu zikrullah di sini salat? Ya karena di tempat lain surat Thaha dikatakan aqimis sholata lidzikri, dirikanlah salat untuk mengingat kepadaku, untuk zikir kepadaku. Jadi salat zikir yang dimaksud di sini adalah salat, dan itu adalah akbar kata ayat ini. Wala dzikrullah akbar, salat itu adalah perkara yang sangat besar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, dan ingat Allah tahu apa yang kalian kerjakan. Nah, seperti itu. Di surat apa namanya? Kita lihat surat An-Nisa. Ya. Ayatnya kita mulai dari 101 ya. Ya, kita lihat ya. Ayatnya tentang salat ya. Ini bagian-bagian akhirnya, jadi kita ambil bagian akhirnya saja karena panjang ya. Jadi ini panjang, jadi kita cari bagian ujungnya. Ini 103 ya. Berarti ini 103. Ya. Jadi kita ulangi, faida qadaitum sholata, apabila kalian telah menunaikan salat, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Faida atma'nantum, jadi maksudnya setelah tidak dalam keadaan safar, faqimus sholata, dirikanlah salat dalam keadaan normal. Innas salata, sungguhnya salat itu kanat adalah. Kanat di sini kembali kepada salat. Innas salata, sungguhnya salat itu kanat adalah alal mu'minina, kepada orang mukmin, kitaban, tertentu, mauquta waktunya. Jadi kitaban di sini tertentu, tertulis waktunya. Kitaban mauquta. Ya, kita lihat juga sekali. Kitaban mauquta. Ya. Dan waktu aslinya salat itu adalah di awalnya. Ya. Berikut itu hanya merupakan toleransi-toleransi yang Allah berikan saja. Jadi karena kita tidak selamanya on the spot pada saat waktu salat, mungkin kita ibadah, mungkin kita lagi dikasih toleransi, tapi aslinya adalah kitab mauquta, itu tertentu waktunya. Nah, kalau kita amalkan saja ini jelas sebagai kitab mauquta, ya harusnya orang mukmin itu menimbulkan efek positif dari salatnya, seperti itu. Jelaslah bahwa salat kita bukan sejenis salat yang definisinya sesuai dengan kaidah yang ditetapkan oleh ilmu mantik. Nah, perhatikan sekali, ini masuk mantik lagi di sini. Jadi kalau di dalam Islam ini, mas kalian, terutama di dalam ahlul bait yang sesungguhnya, bukan ahlul bait yang ritualistik, itu pasti selalu masukkan unsur mantik, logika. Ini Bapak Ibu lihat, ini bukunya Khomeini, ini pengantarnya. Ya. Ini masuk kata-kata mantik. Mantik itu logika, ilmu logika. Ya. Jadi ini adalah ilmu logika ya ini. Ya. Mantik. Jelaslah bahwa salat kita bukan sejenis salat yang definisinya sesuai dengan kaidah. Sesuai dengan kaidah ditetapkan oleh ilmu mantik. Ya. Apa kaidah yang ditetapkan dalam ilmu mantik? Di sini katakan. Dalam ilmu mantik, ya, dikatakan ketika kita katakan bahwa api itu membakar, kalau kita katakan bahwa api itu membakar, maka segala sesuatu yang tidak membakar pasti bukan api. Ya. Kalau kita katakan bahwa api itu membakar, maka segala sesuatu yang tidak membakar pasti bukan api. Ya. Kalau dikatakan api membakar, maka yang bukan membakar, yang tidak membakar pasti bukan api. Ya. Maka Al-Quran pun malah mengatakan tadi, ya, yang kita baca tadi Al-Ankabut 45 ini. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya. Jadi apa artinya berdasarkan mantik ini tadi? Ya, coba kita baca ini tadi proposisinya. Ya. Ini proposisinya tadi.
maka segala sesuatu yang tidak membakar pasti bukan api. Nah, kalau kita katakan berdasarkan ayat ini bahwa salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, maka konsekuensinya atau konklusinya, natijahnya adalah segala sesuatu yang tidak mencegahnya. Maka kesimpulannya, segala sesuatu yang tidak dapat mencegah kemungkaran bukanlah merupakan salat. Jadi coba lihat. Jadi kalau kita rajin salat tapi tidak mencegah kita dari perbuatan mungkar, hakikatnya bukan salat, kata penulis ini. Ya. Jadi segala sesuatu yang tidak dapat mencegah kita dari melakukan perbuatan mungkar, hakikatnya bukan salat ini. Bukanlah salat. Ingat bahwa sekalian dalam Al-Quran itu ajaran-ajarannya atau ayat-ayatnya itu akan sangat gampang kita pahami kalau kita mengerti mantik. Ya. Jadi contohnya misalnya dikatakan bahwa manusia itu pada dasarnya adalah senang yang lebih baik dan lebih kekal. Saya kira kita semua terima pernyataan ini. Misalnya, jadi kalau kita bikin pernyataan ya, nah nih, kita bikin pernyataan di sini. Manusia suka sesuatu yang lebih lama, yang lebih baik ya. Sesuatu yang lebih lama. Yang lebih baik dan lebih lama. Contohnya Bapak Ibu beli baju pasti beli yang lebih baik dan tahan lama. Itu pasti. Ya. Kita beli kendaraan, mobil, kereta, pasti kita beli yang lebih baik dan lebih lama. Kalau kita tidak beli yang baik, bukan karena kita tidak menggunakan prinsip ini, tetapi karena kita mungkin tidak bisa, tidak sanggup. Misalnya uang kita tidak cukup, atau di tempat kita tidak ada dijual seperti itu. Tapi manusia pada dasarnya dia akan memilih lebih baik. Itulah sebabnya setiap manusia pasti selalu milih. Melihat makanan di atas meja, pasti lihat-lihat dulu. Dia lihat mana yang lebih baik, mana yang lebih cocok bagi dia. Dimanapun begitu, ke toko, kedai, pasti lihat-lihat dulu. Jadi lihat baju apa yang baik, baju apa yang bisa dipakai lebih lama. Ya, tidak gampang sobek, tidak gampang rusak. Begitu juga. Ya. Misalnya kita ditawarkan uang, dua-duanya sama-sama uang 100.000 atau uang $100 Singapura. Tapi satunya kusut, satunya lagi rapi. Pasti semua orang memilih yang rapi, yang masih baru. Kenapa? Karena kalau baru artinya lebih baik dan pasti tahan lebih lama. Sedangkan yang sudah kusut itu sudah tidak baik, yang kedua tidak lama lagi akan hancur. Nah, jadi ini adalah pernyataan umum, manusia suka sesuatu yang lebih baik dan lebih lama. Jadi kalau bikin lagi pernyataan kedua bahwa mobil A lebih baik dan lebih lama dipakainya daripada mobil B, maka pasti dia memilih mobil A. Gitu. Jadi kalau dibikin di sini P2, pernyataan 2, atau disuruh premis, bahwa mobil A lebih lama dan lebih baik dan lebih lama tahannya, maksudnya daripada mobil B, pasti manusia akan memilih mobil A. Ya, seperti itu. Nah sekarang kita ganti, dalam Al-Quran dikatakan di sini, walal akhiratu khairun wa abqa, itu persis sama. Dan akhirat itu lebih khair, lebih baik dan lebih kekal, kamu gitu. Walal akhiratu khairul lak, walal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih lama. Nah, berdasarkan ini harusnya manusia memilih akhirat, kamu gitu. Jadi P2-nya sini, P1 tadi, P2-nya akhirat lebih ya lebih khairul, lebih baik dan lebih kekal atau lebih lama ya. Ya, akhirat lebih baik dan lebih lama atau lebih kekal. Walal akhiratu khairun
wa abqa, kamu gitu. Ya. Nah, coba kita lihat. Artinya apa? Kesimpulannya, manusia akan memilih akhirat. Kenapa? Karena akhirat lebih baik dan lebih kekal. Jadi manusia suka sesuatu yang lebih baik dan lebih lama, dan akhirat itu ternyata lebih baik dan lebih kekal, maka manusia harus memilih akhirat. Nah, itu namanya mantik. Nah, ini adalah mantik, ini logika Jemaah sekalian berbahagia. Dan ini banyak yang bisa kita pakai begini dalam Al-Quran. Ya. Nah, jadi kita kembali tadi di sini. Jadi tadi ini adalah mantik. Ya. Dalam ilmu mantik, ketika kita katakan bahwa api itu membakar, maka segala sesuatu yang tidak membakar pasti bukan api. Salat itu adalah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, maka segala sesuatu yang tidak mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar bukan salat. Ya. Belum merupakan salat. Dan ini disebut dengan fawailun lil musallin. Harus kita katakan bahwa sebenarnya apa yang kita lakukan adalah sejenis gerak-gerik. Hanya gerak-gerik, ya, olahraga lah kalau kita di Melayu. Gerak-gerik yang menyerupai sholat saja. Itu hanya gerak-gerik, hanya merupakan gerakan yang menyerupai sholat. Ya, sebetulnya semacam olahraga saja. Semacam senam menyerupai sholat. Kebetulan aja menyerupai sholat, berdiri, ruku, sujud. Tapi sebetulnya bukan sholat. Kalau berdasarkan mantik tadi ini. Ya. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan serupa itu dan memperbaiki celah-celah yang terjadi, maka para ulama yang agung telah menyusun sejumlah kitab yang berkaitan dengan rahasia-rahasia ibadah ini, serta adab-adab hati dan maknawinya. Di antara sekian kitab itu adalah kitab yang hadir di hadapan Anda ini. Nah, ini dia buku ini maksudnya. Sebuah kitab yang belum pernah, ini dia jemaah sekalian, sebuah kitab yang belum pernah ditulis semacamnya dalam tema ini. Jadi inilah buku yang belum pernah ditulis sebelumnya. Ini sebuah kitab yang belum pernah ditulis semacamnya dalam tema ini. Yaitu Imam Khomeini lah yang paling pertama menulis buku berkenaan dengan salat yang berkaitan dengan adab-adab hati dan maknawinya. Cukuplah bagi pembaca untuk melihatnya secara langsung. Jadi maksudnya membacanya, bukan melihatnya, membacanya. Cukuplah bagi pembaca untuk membacanya secara langsung, ketimbang atau daripada mendengarkan penjelasan ikhwalnya. Maksudnya dari yang dikatakan pengantar ini. Orang seperti saya, ini kata si pengantar, pembuat pengantar ini, orang seperti saya tidak layak untuk mengomentari buku yang dikarang oleh seorang arif billah, al-marji' al-alam, al-aura, ayatullah al-uzma al-imam Khomeini. Ya. Quddisa sirruhu. Rahmatullah alaih. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi dikenal sebagai arif billah, kamu gitu. Al-marji', marja', al-alam, dunia. Ya. Paling mengetahui. Marji yang paling alam, dan al-aura, ya, yang paling wara. Al-aura itu dari kata wara, paling wara. Ya. Jadi Imam Khomeini di sini disebut sebagai arif billah, marja yang paling alam dan paling wara, ya, paling rendah hati. Ayatullah al-Uzma al-Imam Khomeini, pemimpin revolusi Islam dan pendiri Republik Islam Iran. Jadi inilah dia jemaah sekalian ulamanya, adalah aktivis, aktif melakukan itu. Sehingga kemudian bisa menjadi pemimpin revolusi Islam Iran dan pendiri Republik Islam Iran. Apa yang dilakukan keaktifannya? Aktif dalam bidang mengadvokasi masyarakatnya yang tertindas pada saat itu oleh rezim Reza Pahlavi. Semoga Allah tetap melindungi dan memeliharanya. Saya telah menerjemahkan karya ini ke bahasa Arab agar karya ini bisa dinikmati secara lebih luas dan umum. Saya telah berusaha semampu saya, kata si penerjemah, dalam penerjemahan ini agar tidak mengubah makna satu kata sekalipun. Jadi berusaha semaksimal mungkin. Jadi penerjemah ini namanya Ahmad Fihri. Itu adalah pengetahuan Parsinya sama pastinya dengan pengetahuan bahasa Arabnya. Sehingga bisa menerjemahkan ini sedemikian rupa sehingga tidak ada makna yang tertinggal. Saya telah berusaha keras untuk menunaikan amanat ini semaksimal yang bisa saya lakukan. Keberhasilan saya ini tidak lain kecuali berkat pertolongan Allah SWT. Kepadanya juga saya bertawakal dan kepadanya saya memohon ampun dan taubat. Nah, inilah pengantar daripada terjemahan bahasa Arabnya jemaah sekalian berbahagia.
Dan kita lihat bisa membaca buku ini juga karena ini adalah buku daripada Imam Khomeini rahmatullah. Jadi nanti ini adalah kita pekan depannya kita masuk pada mukadimah. Ya, mukadimah ini dari Imam Khomeini ya. Jadi ini mukadimahnya sudah dari Imam Khomeini. Kita baca sedikit saja. Ketahuilah bahwa salat mempunyai makna dan bentuk batin. Jadi salat itu mempunyai makna dan bentuk batin. Di balik bentuk lahiriahnya. Sebagaimana bentuk lahiriah salat memiliki sejumlah adab. Jadi bentuk lahiriahnya memiliki sejumlah adab dan tata cara yang bila tidak dijaga akan membatalkan atau mengurangi kesempurnaannya. Begitu juga salat memiliki sejumlah adab batin. Memiliki sejumlah adab batin. Makanya terkait sudah kan adabus shalah, adab batin dan adab jiwa kalbu yang bila tidak dijaga akan membatalkan atau mengurangi kesempurnaan maknawinya. Jadi ini adalah sekedar pengantar daripada mungkin nanti insya Allah pekan depan kita lanjutkan ke sini ya. Jadi kita anggap ini sampai di sini pembahasan kita malam ini ya. Tanggal 18 11 23. Ya mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Ya, barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, mafhum mukhalafatnya sebagai makhluk yang asal usul pada alam alastu rabbikum. Hubungan yang Allah nak kekalkan melalui salat tu hanya akan kekal terjalin bila makanan batiniah kita, pada roh kita ni tadi kita jaga dengan saksama. Dan itu bukti 7 nafs tadi akan menghirupi keenakan atau tidaknya salat tadi, isi zahir batinnya, sesuai dengan di makam mana kita berada. Dan putus tidaknya hubungan batinnya ini bergantung pada kalau kita ingin kekalkan di makam haiwani, maka itulah yang kita dapat. Tapi kalau kita menuju kepada makam-makam yang lebih tinggi, maka itulah nikmat yang selanjutnya yang kita dapat. Beri pencerahan, teguran, afwan. Barakallahu Baik, sekalian berbahagia, kita lihat dulu surat Al-A'raf ya. Surat yang ke-7. Ayatnya 172. Jadi kita lihat di ayat ini sering kita angkat berkenaan dengan alastu birabbikum, ini ada di 172 surat Al-A'raf surat ke-7. Jadi di sini kita lihat ada dua unsur manusia yaitu zahir dan batinnya, jasmani dan rohaninya. Wa id akhadha rabbuka mim bani adama. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu mengambil mim bani Adam, dari anak cucu Adam. Jadi semua kita manusia ini adalah bani Adam, nggak ada selain dari bani Adam. Artinya bahwa kita semuanya adalah dari Adam, yang merupakan manusia yang Allah ciptakan dengan tangannya sendiri. Jadi min bani Adam, min zuhurihim. Kata-kata min zuhurihim, zurriyatahum ini, kata-kata zuhur ini artinya bentuk zahir. Ya, ini kata zuhur ini kan punggung, tapi bisa bermakna zahir juga. Inilah zahirnya manusia. Zuhurin. Ya. Jadi ada kata zuhur. Baru kemudian wasyhadahum ala anfusihim. Nah, baru kemudian ini adalah diambil kesaksiannya atas nafs mereka. Jadi kita lihat di sini ada zuhur. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini jemaah sekalian ya. Di sini kita lihat ada zuhur ya. Di sini ada zuhurnya. Ini ada zuhur dan kemudian di sini ada anfus ya. Ini dia. Ada zuhur, ada anfus. Kita artikan yang zuhur ini sebagai zahirnya, jasmaninya. Ini kan dari punggung, dari jasmani. Kemudian ini anfus ini adalah dari nafs, dari rohani kita. Ya, jadi ada zahir kita dan ada batinia kita. Jadi kita sebut ini batinia kita. Jadi ada zahirnya, ada batinnya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, perkawinan antara zahir dan nafs inilah yang disebut dengan zuriat. Zuriat di sini keturunan. Jadi orang tua kita juga ada punya zuhur dan punya anfus, kita juga punya zuhur dan punya anfus.
Nah, pada pertautan kedua inilah jemaah sekalian sebagai terutama pada anfus ini, karena ada kata-kata wasyadahum ala anfusim. Jadi terhadap anfusnya lah, terhadap nafsnya lah diambil kesaksian. Jadi kesaksian di sini jemaah sekalian ini, kesaksian di sini ya. Kesaksian di sini terkait dengan nafs di sini ya. Wasyadahum ala anfusim. Allah mempersaksikan atas anfus mereka. Jadi asyhada atau kayak apa namanya? Syahadanya berkaitan dengan anfusnya, dirinya. Kepada diri inilah Allah bertanya, alastu birabbikum. Bukankah aku ini Tuhanmu? Nah, jadi artinya apa kata-kata rabbikum, birabbikum di sini? Ya. Kata-kata birabbikum ini kembali ke sini. Nah, jadi artinya jangan sekali kata Rabb ini letaknya di mana? Di nafs kita. Nah, ketika kita sholat, sebetulnya adalah menghadirkan kembali ini Rabb kita di diri kita. Ini diantara intisari daripada apa namanya tadi, ada batinnya sholat. Jadi menghadirkan. Itu yang dikatakan dengan akimis sholata lidzikri. Siapa yang mengatakan lidzikri? Tuhan, Rabb. Jadi Rabb yang berkata kepada Musa, akimis sholata lidzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Ya. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Kalbunya dari sini. Apabila disebutkan nama Allah, bergetar nafsnya di sini. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa manusia memang punya dua, pada zuhur dan punya nafs. Nah, salat itu adalah dua-duanya. Ada zuhurnya tadi, ada adab zahirnya dan ada adab batinnya. Kalau adab zahirnya tadi kita tidak penuhi, salat bisa tidak sah. Seperti misalnya kita tidak wudhu. Nah, itu kan zahirnya. Ya. Apa namanya kita waktu salat berjalan-jalan misalnya, itu adalah zahirnya. Itu tidak benar. Misalnya kita tidak ruku langsung dari berdiri langsung sujud, itu zahirnya. Berarti itu adalah tidak sah salatnya. Kenapa? Karena ada rukunnya yang ditinggalkan. Ya. Oleh sebab itulah maka kemudian zuhur ini ada adabnya supaya salatnya sah. Ya, terkait dengan syarat syahnya salat, mayoritas berkenaan dengan zuhurnya di sini. Tetapi kata Imam Khomeini tadi, selain zuhurnya, zahirnya, ada anfusnya, jiwanya, ada batinnya. Jadi di sini punya adabnya, di sini pun punya adabnya, gitu. Di sini punya adabnya, di sini punya adabnya. Nah, mayoritas kita yang salat kebanyakan memperhatikan adab sininya saja. Dan dalam pengantar tadi dikatakan bahwa buku-buku salat selama ini hanya atau mayoritas berbicara tentang zuhurnya saja. Jarang berbicara tentang nafsnya. Bahkan dikatakan tadi, buku Imam Khomeini ini adalah merupakan buku pertama dalam tema ini yang dibahas berkenaan dengan adab batiniah salat. Karena kalau adab lahiriahnya sudah banyak ditulis buku. Tapi adab-adab batiniahnya berkaitan dengan nafs ini masih bahkan belum ada kata pengantar bahasa Arab tadi. Nah, jadi inilah salat kita. Nah, untuk menaikkan tadi grade kita, derajat-derajat kita tadi dari satu nafs ke nafs berikutnya, ya di sini kerjanya di sini jemaah sekalian berbahagia. Jadi yang disebut dengan nafs-nafs itu tergantung intensitas Rabb. Kan dikatakan alastu birabbikum. Jadi kalau intensitas Rabb lebih kuat di sini, maka kemudian dia akan naik grade-nya. Tapi kalau intensitas Rabb rendah di sini, ya tinggi grade-nya juga rendah. Nah, yang disebut dengan nafs amarah, nafs lawama, nafs marhama, ini intensitas Rabb ada di sini. Semakin intensif ini Rabb ada di sini, maka semakin tinggi grade-nya. Itulah yang disebut di dalam Al-Quran kata-kata innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu rabbunallah. Orang yang berkata berprinsip siapa? Maksudnya di dalam hatinya. Karena ada kata-kata tsumma istaqamu, istiqamah tetap di sini. Innalladzina rabbunallah, ini rabbunallah, tsumma istaqamu, istiqamahnya di sini. Ya. Allah takhafu wa la tahzanu. Tempat lain dikatakan Allah menurunkan kepadanya malaikat. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Siapa yang berkata Tuhanku adalah Allah, kemudian istiqamah tetap ada di sini, maka tatanazzalu alaihimul malaika, maka Allah menurunkan kepadanya malaikat-malaikat dan yang bersangkutan tidak ada lagi rasa khauf dan tidak ada rasa ihsan pada dirinya. Nah, ini yang disebut dengan istiqamah tsumma istaqamu. Jadi inilah jemaah sekalian berbahagia pentingnya. Nah, bagaimana caranya ini tetap ada di sini? Salah satu instrumen, salah satu ibadah yang sangat penting adalah salat. Karena tadi dikatakan as-salatu imaduddin, aqimis salata li zikri, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat adalah mi'rajnya orang beriman.
As-salatu miftahul khair, seperti itu. As-salatu miftahul jannah, dan banyak lagi istilah-istilah atau hadis-hadis yang lain berkenaan dengan salat itu. Jadi mudah-mudahan jemaah sekalian, kita semuanya juga salatnya bisa seperti yang diinginkan oleh Imam Khomeini dalam buku tadi. Ada lagi yang lain? Di chatroom ada, Ustaz. Ada di chatroom, ya, kita masuk ke chatroom dulu. Pak Burhan, bagaimana pula ya? Golongan manusia yang non-muslim tapi boleh menawan dunia dan mengaturnya semaunya. Sedangkan golongan yang menyembah Tuhan yang satu tapi gagal dalam kehidupannya, bahkan menjadi budak bagi non-muslim. Nah, ini yang menunjukkan bahwa salatnya lalai, ya, salatnya lalai. Jadi benar ini, salatnya lalai, benar, salatnya lalai. Makanya kita lihat Imam Khomeini menunjukkan dia tidak bisa ditaklukkan, ya, tidak bisa ditaklukkan oleh dunia, tidak bisa ditaklukkan oleh Reza Pahlavi misalnya, tidak bisa ditaklukkan oleh Amerika. Bahkan pada saat beliau masih ada Uni Soviet masih ada. Dia tidak bisa dibujuk oleh Amerika, tidak bisa juga dibujuk oleh Uni Soviet. Imam Khomeini pada saat itu mengatakan bahwa apa yang kami lakukan di Iran adalah la syarqiyah wala garbiyah, la syi wala sunni. Apa yang kami lakukan bukan timur bukan barat, bukan untuk kepentingan Syiah, bukan untuk kepentingan Sunni. Ya. La syarqiyah wala garbiyah, tetapi untuk apa? Islam, apa namanya? Kemanusiaan. La sunni wala syi, tapi untuk apa? Untuk Islam, seperti itu. Nah, jadi ini adalah dikatakan oleh Imam Khomeini. Jadi inilah, kalau salatnya seperti beliau, ya kita lihat tidak ada rasa takutnya. Dan terbukti juga jemaah sekalian berbahagia, apa namanya, karomah beliau atau ulama di sana adalah seperti tadi. Ya, walaupun negara ini kecil, cuma sekitar 80 juta penduduknya, negaranya juga tidak begitu besar dan satu daratan saja. Nah, kemudian juga waktu terjadi revolusi masih morat-marit, apalagi diserang oleh Irak selama 8 tahun, ya struktur militer boleh dikatakan runtuh, negara dalam keadaan kacau, tetapi kendati demikian atau walaupun begitu, Amerika dan negara-negara besar tidak bisa menggoyahkannya. Bahkan kita lihat baru 1 tahun dia revolusi Islam Iran sudah bisa menyandera kedutaan besar Iran yang ada, kedutaan besar Amerika yang ada di Iran. Jadi bisa menyandera staf-staf kedutaan besar Amerika yang ada di Iran pada saat itu. Sampai dijadikan nanti sebagai alat untuk membarter, untuk tawar-menawar. Begitu juga jemaah sekalian berbahagia, begitu revolusi Islam Iran berdiri tanpa takut-takut, tanpa segan dan sungkan, Imam Khomeini pada saat itu langsung mengusir Israel dari Iran, mutus hubungan, suruh keluar dari Iran, dari Teheran, dan kedutaan besar Israel lalu diserahkan kepada Palestina. Luar biasa jemaah sekalian. Kenapa? Ya tidak ada takutnya. Kenapa? Hanya kepada Allah yang satu saja. Pada saat yang sama dia bukan ritualistik saja, tapi dia pemikir. Kita lihat Imam Khomeini. Oleh sebab itulah, inilah saya kira contoh. Jadi ketika Imam Khomeini berbicara tentang salat, bukan berbicara dari sisi ilmu, tapi membicarakan pengalaman yang telah menjadi bagian daripada dirinya, yang menyebabkan beliau disegani oleh siapapun di dunia ini. Nah, jadi itu yang terjadi. Saya kira benar yang dikatakan Pak Burhan bahwa ini adalah berkaitan dengan kelalaian kita dari sholat. Dan bagaimana caranya sholat ini bisa dilakukan dengan baik? Ya, lagi-lagi tadi, ma'rifat, mengetahui ilmu. Kalau kita tidak belajar, ya tidak bisa kita ma'rifat kepada sholat. Kalau kita tidak belajar, ya ujung-ujungnya sholat kita hanyalah sholat penggugur kewajiban saja. Makanya, kalau ada kata-kata ya sudahlah saya cukup sholat saja, tidak perlu belajar lagi, apalagi ikut tadabbur terus-menerus, ya saya nggak perlu lagi, yang penting saya sudah salat. Kalau pernyataan ini dari luar kalangan Ahlul Bait masih wajar, tapi kalau dari kalangan Ahlul Bait berkata begini, ini fatal jemaah sekalian. Ini menunjukkan yang bersangkutan belum Ahlul Bait. Kenapa? Karena seperti tadi ayat-ayatnya tadi, ya api itu membakar. Kalau memahami betapa pentingnya belajar dan ma'rifat, ini kita selalu menggunakan kata ma'rifat, itu maka kemudian masih menjadi tanda tanya tentang Ahlul Baitnya. Karena para ulama-ulama kita semuanya adalah ahli-ahli ilmu dalam bidangnya. Bahkan tadi disebut dengan Imam Khomeini itu sebagai al-a'lam. Alam itu yang paling alim, yang paling banyak pengetahuannya.
al-marji, ya, apalagi tadi al-alam, ya, al-aura, dia adalah marja yang paling alam dan paling wara, ya. Dan dia disebut dengan arif billah. Dan arif billahnya di sini bukan hanya gelaran, tapi kita bisa tahu semuanya dari karya-karyanya dan dari kehadirannya pada saat itu, dari berbagai macam segi ditekan, tapi beliau selalu tenang orangnya. Tidak pernah kita lihat menggunakan kata-kata yang berlebih-lebihan, selalu hanya tangannya naik dan itu pun juga melambai dengan lembut saja. Padahal ini musuh-musuh ada di sekitarnya, bahkan ada di dalam negaranya yang menjadi munafiki namanya, ada yang mengkhianatinya, bahkan ulama-ulama pendukungnya kemudian ditembak satu persatu. Tetapi beliau tetap selalu tenang dalam kondisi seperti itu. Nah ini kenapa? Karena beliau adalah menunjukkan bahwa salatnya adalah salat yang tidak berhenti pada zohir, tapi salat yang telah termaknai secara batiniah. Ada lagi? Makasih Ustaz. Ya, sama-sama. Kalau tidak ada lagi, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan kemampuan untuk belajar dan belajar terus-menerus. Ingat, Nabi mengatakan, belajar itu adalah kewajiban yang tidak mengenal waktu, bahkan tidak mengenal umur, dari buayan sampai ke liang lahat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.